Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Tentu saja semua dalam keadaan sehat ya. Untuk adik-adik yang lagi dalam keadaan sakit, Om Sigit doakan semoga segera sembuh ya. Nah, untuk beberapa cerita berikut nanti, Om Sigit akan membawakan serial cerita yang sangat menarik, sangat lucu, dan tentu adik-adik sudah pernah mendengarnya. Tapi semua pasti ingin mendengarkan lagi, yaitu cerita tentang si kancil yang lucu dan cerdik. Nah, untuk kali ini Om Sigit akan membawakan cerita yang sudah melegenda, yaitu cerita tentang si kancil yang mencuri ketimun. Ayo kita dengarkan bersama-sama si kancil mencuri ketimun. Pagi itu matahari bersinar dengan cerah. Pak Tani berangkat ke kebun karena dia berpikir akan panen timun. Timunnya pasti besar-besar dan sudah tentu timun-timun itu menunggunya untuk dipetik. Tetapi sesampainya di kebun, Pak Tani sangat kaget karena kebun timunnya berantakan, rusak semuanya. Aduh, siapa yang merusak kebun timunku ini? Mengapa dirusak? Kalau mau ambil, boleh saja tinggal ambil. Aku bukan petani yang pelit. Dengan hati muram, Pak Tani pulang ke rumah. Ia menduga-duga pasti nih si kancil yang nakal itu yang merusak kebun timunnya. Akhirnya Pak Tani punya akal untuk menjebak si kancil. Pak Tani pun membuat orang-orangan dari jerami yang direkati dengan getah nangka. Keesokan paginya, orang-orangan itu pun dipasang Pak Tani di kebunnya. Tak lama kemudian datanglah si kancil. Dia melihat orang-orangan itu dan dia tertawa. Aku gak takut. Kamu kan cuma orang-orangan. Begitulah kata kancil sambil ngeledek orang-orangan itu. Kemudian ditendangnya lah orang-orangan itu dengan kaki kanannya yang di sebelah depan. Dung! Tetapi karena ada getahnya, kaki kanan kancil itu pun merekat ke orang-orangan itu. Kancil pun bingung. Kamu jangan melawan aku ya. Begitulah kata si kancil, kemudian kaki kirinya yang depan pun menendang orang-orangan itu. Nah, tentu saja dua kakinya sudah merekat menempel di orang-orangan itu. Kancil makin kebingungan. Akhirnya ditendang juga dengan kaki belakang yang kanan, kemudian yang kiri. Melekatlah kancil itu ke orang-orangan itu. Seharian kancil berjuang untuk bisa melepaskan diri dari orang-orangan itu, tetapi dia tidak berhasil. Sampai pada malam hari, si kancil pun makin takut. Dia melihat orang-orangan itu menjadi seperti hantu. Aduh, siapa yang bisa menolongku ya? Si kancil pun mulai menangis. Nah, pada pagi harinya, Pak Tani datang ke kebunnya dan melihat sang kancil sudah merekat pada orang-orangan yang dia buat itu. Akhirnya, petani itu menangkap si kancil dan membawanya pulang. Wah, hari ini aku akan masak enak. Aku akan membuat sate kancil dan juga gulai kancil. Si kancil yang mendengar ucapan petani ini pun takut. Takut kalau dia disembelih kemudian dijadikan gulai dan sate kancil. Sesampainya di rumah,
si kancil itu langsung dimasukkan ke dalam kurungan. Sedangkan Pak Petani langsung mengasah pisau, kemudian menyiapkan bumbu-bumbu untuk masak gulai dan sate kancil. Si kancil pun semakin takut. Sewaktu Pak Tani menyiapkan bumbu-bumbu, ada anjing melihat si kancil yang dikurung oleh petani. Dia pun tertarik bertanya pada kancil, "Kenapa kamu di sini, Cil?" Begitu tanya si anjing. Si kancil pun menjawab kalau dia dikurung di situ karena dia ingin diberi makan oleh petani. Kemudian setelah dia gemuk, dia akan menjadi menantu Pak Tani. Si anjing bingung. Dia kaget. Katanya, kamu enak sekali, Cil." Begitu katanya. "Aku yang sudah bertahun-tahun ikut Pak Tani pun gak pernah dijadiin mantu sama Pak Tani. Mau gak kalau aku yang jadi menantu Pak Tani?" Begitu kata si anjing. Apa jawab kancil? "Enak aja. Aku yang mau dijadikan menantu, kok kamu jadinya?" "Aku gak mau," kata kancil begitu. Lalu si anjing menjawab, "Tolonglah, Cil. Aku juga pengen jadi menantu Pak Tani." Akhirnya kata kancil, "Ya sudahlah, aku kasihan sama kamu, anjing. Kalau gitu kita bertukar tempat ya," kata kancil, "karena aku kasihan sama kamu." Akhirnya anjing itu membuka kurungan si kancil dan dia masuk ke dalam kurungan. Gantian si kancil yang keluar, kemudian secepat kilat kancil itu lari. Sekarang tinggal anjing yang ada di dalam kurungan itu berpikir, bermimpi dengan senang kalau dia akan menjadi menantu Pak Tani. Nah, sekarang Pak Tani sudah selesai membuat bumbu-bumbu dan sudah mengasah pisau dapurnya hendak menyembelih si kancil. Tetapi begitu dilihat di kandang, kancilnya sudah tidak ada, malah berubah jadi anjing. Pak Tani marah, akhirnya anjingnya dipukuli. "Oh, kenapa aku dipukulin? Bukannya aku mau dijadikan mantu?" tanya anjing kepada Pak Tani. "Siapa yang mau menjadikan kamu mantu? Ayo pergi." Pak Tani marah. Kemudian anjing pun berlari. Dia hendak mengejar si kancil yang sudah lari tadi. Nah, begitu didapat, apa kata kancil? Aku sudah bebas," katanya. "Awas ku gigit kamu ya kancil." Tetapi kancil lari cepat kilat dan meninggalkan anjing yang terengah-engah kelelahan karena tidak bisa mengejar lari si kancil. Sampai jumpa lagi ya kawan-kawan di serial si kancil berikutnya yang lebih lucu, yang lebih pintar. Sampai jumpa.